Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizal Fikri dari kelompok 5, mata kuliah profesi guru. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah profesi keguruan dengan topik guru yang profesional dan efektif di bawah bimbingan Bapak Aidil Putra SPD MPD. Topik ini menurut saya sangat penting karena guru adalah kunci utama dalam menentukan keberhasilan pendidikan, terutama di era modern yang penuh tantangan seperti hari ini. Lalu tujuan presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa hal penting. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan guru profesional. Yang kedua, ada kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh guru profesional. Yang ketiga, langkah-langkah menjadi guru profesional dan efektif. Yang keempat, serta mengenali ciri-ciri guru efektif dalam setiap proses pembelajaran. Materi ini tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga relevan untuk bekal kita sebagai calon pendidik di masa depan. Lalu, pengertian guru profesional. Guru profesional adalah guru yang mampu menjalankan peran tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan. Profesionalitas seorang guru ditandai dengan penguasaan 4 kompetensi utama. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi profesional, ketiga ada kompetensi kepribadian, yang keempat ada kompetensi sosial. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru profesional adalah guru yang memiliki sertifikasi pendidik dan memenuhi standar akademik dan kompetisi. Ini berarti guru tidak cukup hanya pintar, tapi juga menyampaikan materi secara mendidik dan membentuk karakter siswa. Lalu, peran dan fungsi guru. Guru memegang berbagai peran penting. Jadi peran fungsi guru itu dia memegang beberapa peran penting. Yang pertama ada dia sebagai pendidik, yaitu guru menanamkan nilai dan moral, misalnya mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Lalu guru sebagai pengajar, guru menyampaikan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Nah, itu peran guru sebagai pengajar. Lalu ada guru sebagai pembimbing, yaitu guru membantu siswa dalam menemukan potensi dan keunggulannya dan arah hidupnya. Jadi sebagai pembimbing kita mengarahkan minat dan bakat siswa Itu guru sebagai pembimbing. Lalu yang terakhir ada guru sebagai teladan. Nah, ini yang paling penting menurut saya karena guru menjadi panutan dalam sikap, dalam cara berpikir dan cara berperilaku. Guru itu digugu dan ditiru, maka peran guru juga sebagai teladan bagi peserta didik dan anak muridnya. Jadi peran guru bukan hanya sebagai penyampai materi, tapi sosok yang memiliki tanggung jawab terhadap masa depan generasi bangsa. Selanjutnya, kompetensi guru. Keempat kompetensi guru saling melengkapi menurut saya. Yang pertama ada kompetensi sosial. Guru mampu menjalankan hubungan sosial dengan siswa, sesama guru, orang tua, komite, terutama juga masyarakat. Ini kompetensi sosial berkenaan dengan bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar. Lalu ada kompetensi kepribadian. Guru harus memiliki karakter yang stabil, jujur, dan dewasa, serta bisa menjadi contoh yang baik.
Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, berwibawa, menjadi teladan gitu bagi peserta didik atau anak-anak muridnya. Nah, itu kompetensi yang harus dimiliki guru, kompetensi kepribadian yang harus dimiliki seorang guru. Lalu ada kompetensi profesional, di mana guru menguasai secara mendalam materi yang diajarkannya serta perkembangan ilmu di bidang pelajaran yang dia ajarkan gitu. Jadi nggak hanya itu aja yang diajarkan, tapi mendalami materi perkembangannya dari zaman ke zaman. Guru harus mempunyai kompetensi ini. Lalu kompetensi profesional juga menguasai isi materi kurikulum, itu juga penting di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta bukan hanya mengajarkan tapi menambah wawasan sesuai dengan bidang keilmuan yang diajarkan. Lalu yang terakhir ada kompetensi pedagogik, yang dimana guru mampu memahami karakter siswa, merancang pembelajaran yang sesuai, dan melakukan evaluasi yang membangun. Ya, ini lagi-lagi merupakan kemampuan pedagogik, merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Nah, secara substansi, kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, yaitu di mana kita biasa membuat RPP atau tujuan pembelajaran sebelum kita mengajar, evaluasi setelah kita praktikkan di lapangan, evaluasi seperti apa, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Nah, ini yang tadi peran guru juga sebagai pembimbing yang mengarahkan minat dan bakat siswa dan mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh anak muridnya. Lalu di sini cara menjadi guru profesional. Untuk menjadi guru profesional ini ada 3 prinsip penting. Yang pertama yaitu adil. Guru harus memperlakukan siswa secara setara, tidak membanding-bandingkan, tidak membeda-bedakan berdasarkan latar belakang. Seperti di buku Hamalik Omar itu judulnya yang berjudul Pendidikan Guru berdasarkan pendekatan kompetensi. Nah, ini ada tiga prinsip penting di dalam buku ini yang harus guru punya. Yang tadi pertama adil, yang kedua adalah terbuka. Guru harus terbuka terhadap kritik, pertanyaan, bahkan masukan dari siswa. Dunia pendidikan terus berkembang, maka guru juga harus terus belajar. Yang ketiga, yang terakhir adalah bijaksana. Dalam mengambil keputusan atau menyikapi masalah di kelas atau di ruang proses pembelajaran, guru harus mempertimbangkan dampaknya pada siswa. Ini jadi bijaksana setiap mengambil keputusan. Lalu lanjut ke guru efektif. Nah, ini pengertiannya di sini guru efektif adalah guru yang mampu membangkitkan motivasi belajar dalam diri siswa bukan karena tekanan. Jadi bukan karena paksaan tapi karena motivasi siswa. Di sini disebut motivasi intrinsik yang muncul dari dalam gitu, karena siswa merasa belajar itu pintar, harus senang dan menyenangkan gitu. Guru efektif tidak hanya pintar, tapi juga punya kemampuan membangun hubungan emosional dengan para peserta didiknya dan menciptakan suasana belajar yang positif. Nah, ini salah satu pengertian guru efektif menurut buku Motivating Student to Learn. Nah, ini buku Bro PJ, karangan Bro PJ. Ini bagaimana kita menjadi guru efektif. Lalu di sini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri guru efektif diantaranya adalah memiliki wawasan luas tentang pendidikan dan mestinya mampu berinteraksi dengan hangat dengan siswa gitu. Menjelaskan konsep abstrak dan contoh konkret. Nah, lalu mengajar dengan sistematis, dengan menyenangkan, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan tetapi dalam suasana santai gitu. Jadi diskusinya kritis tapi tetap santai.
Ini termasuk ciri-ciri guru yang efektif. Biasanya guru-guru yang seperti ini tidak hanya dihormati tetapi juga dicintai oleh murid-muridnya karena mereka merasa dihargai dan dimanusiakan oleh gurunya gitu. Jadi ini menurut saya beberapa ciri-ciri guru efektif. Dari kesimpulan teks yang panjang ini saya sederhanakan. Yang terakhir kesimpulannya adalah kalau kita lihat secara data, berdasarkan data dari Kemendikbudristek hingga tahun 2024 hanya sekitar 44,96% guru di Indonesia yang memiliki sertifikat pendidik. Artinya di sini masih ada masalah, bisa dibilang gitu ya, masih ada banyak guru yang belum memenuhi standar profesional. Maka dari itu kita sebagai calon guru harus mempersiapkan diri dari sekarang agar bisa menjadi pendidik yang berkualitas dan profesional. Guru bukan hanya pekerjaan tetapi juga menurut saya panggilan jiwa untuk membentuk masa depan bangsa. Mungkin itu demikian yang bisa saya sampaikan dari materi guru profesional dan efektif kelompok 5. Saya Rizal Fikri di bawah bimbingan dosen Bapak Aidil Putra SPD MPD mata kuliah profesi keguruan. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal kita bersama untuk menjadi guru yang bukan hanya pintar tapi juga profesional dan efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.